Di topik kali ini saya akan share kepada Anda mengenai bagaimana caranya saya itu bisa mengontrol percakapan ya dengan customer. Karena gini, yang biasanya terjadi adalah ini banyak masuk banget ya yang saya dapat dari inbox saya. Ada yang bertanya gini, "Coach, itu saya tuh sering kali gagal closing." Kenapa? Kalau kita pelajari kenapa Anda salah gagal closing, bukan karena mungkin Anda nggak bisa jawab pertanyaan, atau mungkin bukan juga karena Anda tidak bisa menjelaskan dengan tepat, tidak bisa meyakinkan, bukan itu kesalahannya. Ternyata kesalahannya adalah karena Anda dikontrol oleh customer. Customer yang mengontrol percakapan Anda, customer yang mengontrol pertanyaan, sehingga Anda gagal closing. Nah, khususnya di video ini saya akan sampaikan bagaimana caranya Anda bisa mengontrol percakapan, bukan dikontrol oleh customer. Nah, khusus bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda bisa nonton dulu, komen di bawah, dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Nah, Anda juga bisa subscribe di channel ini supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan supaya Anda bisa semakin keren closingnya, komunikasi semakin baik, dan bisnis Anda semakin bagus. Gagal closing karena dikontrol customer. Anda tahu nggak ya, dalam percakapan dengan customer ya, biasanya yang mengontrol, yang melit percakapan itu siapa? Nah, kalau Anda tahu, orang yang melit percakapan adalah orang yang bertanya, because the quality questions will give you the lead of the conversations, will give you the power, the control of the conversation. When you have the power of the conversation, you can easily to close them. Sebagai contoh, saya kasih satu penjelasan. Misalnya contoh, sales, ya, Pak, ini contoh ya, percakapan sales dengan customer. Pak, bagaimana Pak, sejauh ini penjelasan saya sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah bagus ya pertanyaannya ya. Pak, bagaimana sejauh ini yang saya jelaskan sudah cukup oke atau ada yang mau ditanyakan lagi? Lalu customer bilang, sudah, terima kasih atas penjelasannya ya. Nanti kalau saya mau beli, saya akan kabari lagi. Sudah, terima kasih. Saya sudah jelas, saya sudah ngerti penjelasannya. Kalau nanti ada yang mau saya tanyakan, saya akan tanyakan. Dan kalau saya mau beli, saya akan kabarin. Lalu biasanya salesnya bilang gimana? Salesnya bilang, boleh Pak. Boleh Pak, saya tunggu ya kabarnya. Lalu customer bilang, ya oke, makasih. Oke. Sales bilang, oh iya Pak, kira-kira kapan Pak bisa kabari saya? Good. Berarti sales nanya. Customer bilang, nanti saya mungkin minggu depan lah kabari lagi, karena saya sedang sibuk, tenang aja, saya pasti kabarin. Lalu sales responnya, oke Pak, terima kasih. Nah, di dalam contoh ini ya, kita lihat salesnya sudah bagus bertanya, customer response. Sales tanya, customer response. Tapi perhatikan, siapa yang memiliki power untuk di dalam conversation ini? Siapa yang memiliki kontrol? Siapa yang melit? Sales sepertinya melit, betul ya? Karena dia bertanya, sepertinya melit, sepertinya memimpin percakapan, sepertinya mengontrol percakapan, take control of the conversation. Tapi kalau kita lihat dari conversation tadi, ya, sebetulnya customer yang punya power, customer yang punya kontrol. Ya, terima kasih, nanti saya akan kabari lagi. Oke, baik, nanti minggu depan mungkin saya akan kabari lagi. Sales tanya, oke Pak, terima kasih. Good. Tapi endingnya, oke Pak, terima kasih. Dikabari lagi, nggak tahu kapan. Dikabari lagi, nanti. Itu hanging, itu terbuka. Nah, itu tidak closing. Jadi closing itu jelas mesti menutup. Endingnya gimana? Kabari lagi itu kapan? Ya, kabari lagi itu minggu depan tanggal berapa? Kabari lagi itu hari apa? Itu ada kejelasan. Dan kita tidak mau nge-push ke customer bilang, Pak, kalau bisa kabarinnya kapan Pak? Apakah Senin apa Selasa? Terkesan nge-push customernya. Ya, customernya merasa di-push, aduh saya nggak bisa di-push kayak gitu. Masa sih disuruh kabarin Selasa sampai atau Rabu? Ini kan saya lagi banyak kerjaan nih, masa dikabarin seperti itu? Jadi customer merasa di-push. Nah, kalau customer merasa di-push seperti itu yang membuat customer merasa, aduh saya tuh nggak nyaman lah. Ngobrol dengan Anda tuh serasa nggak nyaman. Karena saya ditanya dan seolah-olah diinterogasi dan di-push. Nah, itu yang membuat tidak closing. Bagus bertanya, tapi bukan itu caranya closing. Nah, jadi apa yang salah dari conversation ini? Nah, jadi kalau saya boleh ulang lagi ya. Sales bilang, Pak, contoh, kira-kira Bapak kapan bisa kabari lagi? Oke, customer bilang, nanti ya, saya sedang banyak kerjaan. Perhatikan sales, Pak, kira-kira kapan Pak bisa kabari lagi Pak? Nanti ya, saya sedang banyak kerjaan.
Perhatikan tone-nya customer. Nanti ya, saya sedang banyak kerjaan. Perhatikan tone-nya sales. Pak, kapan Pak bisa kabari lagi Pak? Pak, kapan Pak bisa kabari lagi Pak? Ya, bertanya sih, tapi authority positioning-nya kurang strong, kurang power, kurang punya confidence. Itu yang menyebabkan Anda merasa itu gagal closing. Kenapa? Karena customer merasa, I am in control, I am the power, gimana saya? Itu sih nggak apa-apa. Cuman begini, kalau kita terus-terusan seperti itu, Pak, kapan kabari lagi Pak? Nanti boleh kabari saya Pak. Pak, kita bermaksud baik sih, kita bermaksud sopan, itu oke. Tapi satu sisi pun kita juga mesti punya confidence dan kita mesti punya satu wibawa, karisma pada saat kita tanya sama customer. Coba tanya beda nggak kalau begini? Dengan tone yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Pak, setuju sih Pak. Bapak kira-kira kapan bisa kabari saya lagi? Pak, kapan ya bisa kabari lagi? Pak, setuju sih. Kapan kira-kira Bapak bisa kabari lagi? Pak, menurut Bapak kapan Bapak bisa kabari lagi? Beda, dengan tone yang berbeda. Ya, walaupun pertanyaannya sama, tone yang berbeda, confidence yang berbeda, akan lain kontrolnya, akan lain wibawanya, akan lain confidence-nya. Nah, itu yang membuat customer rasa, ini orang confidence. Dan customer beli confidence Anda. Bukan beli produk Anda, bukan beli service Anda, tapi beli your confidence. Setuju sih Pak. Pastinya Bapak perlu pikirkan dulu, kira-kira Bapak kapan bisa kabari saya, supaya saya bisa bantu lebih baik lagi. Mungkin minggu depan deh, oke? Nggak apa-apa, minggu depan is oke Pak. Oh ya Pak, baik. Nah, di titik ini perhatikan. Baik Pak. Oh ya, by the way Pak. Oh ya Pak, by the way Pak. Oh ya Pak, by the way Pak. Bapak ini di bidang perusahaan penyediaan kardus ya? Bapak ini bidang perusahaan penyediaan untuk perusahaan untuk menyediakan ini ya Pak, elektronik ya? Tone-nya sangat ramah, tone-nya sangat down. Anda kurang confidence, kurang karismanya. Iya Pak, setuju sih Pak. Bapak mungkin ada banyak kerjaan. Oh ya Pak, by the way Pak. Oh ya by the way Pak, Bapak tuh di bidang ini ya Pak, untuk penyediaan kardus-kardus ya? Bapak tuh di bidang untuk penyediaan kardus-kardus ya? Oh iya betul. Kalau kita hanya confidence, customer akan, oh iya betul. Customer yang akan mungkin agak respect juga karena Anda punya confidence. Tapi kalau, Pak, ini Pak, kira-kira Bapak penyediaannya kardus-kardus ya Pak ya? Iya, saya kardus-kardus. Oh iya Pak, boleh Pak. Kalau gitu Pak, Bapak di bidang kardus ya Pak ya? Atau penyediaan untuk ini ya, kardus-kardus gitu ya? Ada yang pembelian kardus. Oh iya betul. Lain kan? Nah, di titik ini Anda sudah mulai ngelit. Sudah mulai take control of the conversation. Because of your confidence, because of your tapi bukan the questions, the tone, the confidence when you ask the questions. It seems that when you ask the question, ketika Anda tanya, Anda punya sesuatu hal di balik pertanyaan itu. Nggak cuma nanya karena skrip. Nah, ini yang penting. Kalau Anda cuma nanya karena skrip, Anda nanyanya aja nggak confident. Kira-kira Pak, Bapak kebutuhannya ada apa Pak? Bapak kebutuhannya apa Pak? Lain kan? Begitu kita tanya, tapi kita sebetulnya dalam pertanyaan ini kita tahu maksudnya kemana. Jadi nggak cuma nanya, cuma skrip. Nah, ini banyak kesalahan-kesalahan sales. Nanya, tapi sebetulnya cuma skrip. Jadi tidak ada sesuatu tujuan dari pertanyaan itu sebenarnya apa maksudnya. Jadi cuma skrip. Nah, itu yang customer rasa, gimana saya mau beli ya? Kamu aja nggak confident kok pertanyaannya. Right? Jadi it's not about the questions. Banyak mungkin orang-orang belajar tentang, yuk kita orang sales tuh belajar pertanyaan. It's not about the question, it's about how you ask the questions dengan cara yang tepat, dengan confidence, artikulasi yang tepat, tone yang tepat, itu yang membuat Anda closing. So, saya lanjutkan. Oh, baik Pak, kira-kira Bapak tuh di bidang ini ya Pak, di bidang kardus ya? Iya. Oh, gini Pak. Nih perhatikan, sales yang salah. Oh gitu ya Pak ya? Pak, jadi gini Pak, kalau misalnya ada customer saya Pak, mau pesan ke Bapak, kira-kira gimana ya Pak ya? Ya tinggal pesan aja, tanya ke tim, gitu kan? Tapi kalau gitu ya Pak, oh ya Pak, by the way kalau ada customer saya yang mau pesen, itu gimana biasanya prosedurnya Pak? Kalau ada customer saya yang mau pesen, itu prosedurnya gimana? Ada penekanan, ada pemenggalan yang benar, lain tone-nya. Oh, nah dengan ditanyanya begitu, punya confidence, maka customer jawabnya akan beda. Nanti bisa tanya ke tim saya saja. Terus di titik itu kita tidak langsung jawab.
ada sales yang langsung jawab, oh ya Pak, boleh Pak, kalau gitu Pak nanti saya hubungin timnya Bapak ya Pak. Kita mungkin di situ kita pause dulu. Baik deh, nanti saya nanti Bapak nanti boleh hubungin tim saya. Itu saya bilang, oh, oke sih Pak, boleh. Ada pause dulu. Jadi kita customer bilang seperti itu, nanti boleh hubungin tim saya. Oh, iya. Nanti kalau masih nggak jelas bisa hubungi ke saya juga. Oh iya. Anda cukup begitu. It shows that you are confident, and when you pause sedikit, Anda menunjukkan bahwa Anda sedang berpikir dan mencerna itu, dan customer pengen menjelaskan lebih. Nah, di situ Anda take control of the conversation. Oke? Lalu kita boleh tanya, Pak, maaf, ada Pak? Nih, perhatikan tonnya. Oh ya Pak, maaf Pak, ada satu hal yang mau tanya Pak. Ini seandainya Bapak jadi Pak, kira-kira rumahnya mau belinya KPR apa cash Pak? Pak, maaf Pak, mau tanya Pak, kira-kira kalau Bapak jadi, kira-kira belinya mau cash apa kredit Pak? Another questions, tapi kurang confidence. Oh ya Pak, ada satu hal yang saya pengen tanya. Ini seandainya Bapak beli, Bapak rencananya mau beli yang KPR atau yang cash? KPR. Itu Anda udah take control. Jadi minimal waktu misalnya ending conversation-nya nggak ada langsung deal, tapi minimal kita sudah kasih dia benih-benih untuk dia pikirkan, untuk dia renungkan, untuk make sure mengkonfirmasi bahwa seandainya dia beli, dia akan bayarnya lewat KPR. Itu udah closing. Closing bahwa saya memastikan bahwa customer ini dia bakal beli dan bakal belinya secara KPR. Kadang-kadang kalau kata-kata seandaikan itu hilang. Seandaikan harga nggak masalah Pak. Seandaikan istri oke Pak. Gimana Bapak rencananya? Jadi seandaikan itu hilang. Seperti kata jangan. Jangan lari-lari. Jangan loncat-loncat. Jangan baca email ini. Dibaca. Jangan lihat itu. Dilihat. Jadi kata jangan, kata seandaikan itu hilang. Jadi begitu kita bilang seandaikan, maka gini, bukan Pak seandaikan. No, Pak seandaikan. Lain kan? Pak seandaikan Bapak ini nggak masalah, atau uang tidak masalah, budget nggak masalah, Bapak suka yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang ini? Penekannya lain, tone-nya lain, confidence-nya lain. Dan when you are confidence, customer rasa, wow, saya beli dengan orang yang confidence, therefore saya beli produk, saya juga confidence untuk beli. Walaupun dia nggak ada budget, Pak, I know, saya ngerti Pak. Budget everything, semua pasti kita concernnya di budget. Seandainya budget nggak masalah. Pak. Ngomongnya nggak terlalu, Pak, seandainya budget nggak masalah Pak. Nah, kita tenang aja. Confidence tenang. Kita tahu, ya. Siapa sih yang nggak tahu? Semua orang pun concern sama budget. Betul nggak? Betul. Tapi jangan budget dijadikan satu blocking, dijadikan satu batu sandungan untuk kita melanjutkan itu. Pak, I know. Kita semua pasti concernnya budget. I know Pak. Udah, seandainya budget nggak masalah, seandainya Tuhan kabulkan permintaan Bapak, keinginan Bapak suka yang mana? Nggak usah pikirin budget dulu. Ya, kita bisa pikirin itu. Don't worry about it. Toh nggak buru-buru juga. Iya, kira-kira Bapak suka yang mana? Yang ini. Ya udah, oke. That's it. Udah, itu aja cukup. Oh, udah gitu gimana? Ya udah, biarkan customer mencerna dulu. Iya ya, suka yang ini. Seandainya budget nggak masalah, seandainya Tuhan kabulkan, saya suka. Oke, ya udah. Titik di situ. Nah, begitu dia pulang, dia akan berpikir, benar juga ya. Itu tugas kita. Tugas kita memastikan bahwa dia, kalau dia udah suka, kalau penjelasan kita sudah detail, penjelasan kita sudah membuat orang mau, ya tinggal closingnya. Oke Pak, Bapak sejauh ini suka nggak dengan produk yang dijelaskan ini? Bapak gimana? How do you feel? Bukan Bapak suka nggak? How do you feel Pak? Berarti kan, bagaimana perasaannya Bapak? Bagaimana Bapak lihat ini gimana? Jadi kita genuinely, kita secara tulus mau bantu Bapak ini. Ya, I know, pasti money is a problem. I know Pak, don't worry about it. Ya, kalau memang Bapak lihat ini Bapak suka, Bapak percaya nggak sesuatu bisa terjadi apapun, right? Sesuatu bisa terjadi apapun. Tapi don't worry Pak, udah Bapak suka, I keep this product. Saya keep produk ini. Is it okay? Oke. Nah, dengan demikian, customer merasa, wah, ini saya suka. Dan saya dibantu bahwa memang saya punya concern budget. Tapi gini juga, ada orang yang bilang budget masalah, tapi belum tentu aslinya dia budget masalah. Cuma dia acting aja. Nah, Anda harus bisa baca customer-nya.
Tapi saya lagi nggak punya budget nih. Oh iya sih, saya percaya sih Bapak ada. Bisa jadi dia bohong, bisa jadi dia cuma acting. Anda bisa acting kan? Nah, customer juga bisa acting. Nah, kenapa mereka harus acting di depan Anda? It seems kelihatannya mereka kurang trust, makanya mereka acting. Kalau Anda acting di depan pasangan Anda misalnya, Anda bohong lah di depan pasangan Anda, acting. Kelihatan kan? Kenapa acting? Kenapa harus acting? Kenapa nggak mau jujur? Ada something di situ yang tidak mau dibuka gitu kan? Something. Mungkin nggak bangun chemistry di awal. Mungkin mereka nggak rasa ada satu koneksi yang tepat. Makanya mereka bohong. Bohongin supaya nggak mau menyinggung Anda kan gitu. Acting. Nah, justru kalau mereka acting, tugas kita adalah kita mesti make sure, berarti kita mesti introspeksi diri. Berarti something wrong dari percakapan saya ataupun apapun penjelasan saya sehingga orang bisa mungkin kurang terasa ya. I don't know. Itu mesti dievaluasi. Nah, saran saya, setelah Anda nonton ini, setiap kali Anda ketemu dengan customer, Anda bisa record atau Anda bisa minta tim Anda atau leader Anda dampingi Anda dan observe, melihat gimana cara Anda berkomunikasi dengan customer Anda. Sehingga Anda tahu letak kesalahannya di mana. Kalau Anda nggak tahu letak kesalahan di mana, Anda lakukan terus presentasi, gagal lagi. Dan Anda nggak tahu salah di mana. Kan bahaya ya. Oke, so langkah saya seperti itu. Dan kalau masih Anda bingung dan sebagainya, Anda bisa hubungi tim saya. We can talk, we can help you to grow yourself, bangun Anda supaya Anda menjadi seorang closer yang keren banget. Sukses selalu, salam closing.